Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya dari kelas MJ507 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis bisnis model kanvas Starbucks. Analisis bisnis model kanvas untuk Starbucks menunjukkan bagaimana perusahaan ini berhasil menciptakan nilai melalui pengalaman pelanggan yang unik, produk berkualitas tinggi, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Lalu kemudian ada segmen pelanggan. Yang pertama, pecinta kopi, di mana individu yang mencari pengalaman kopi berkualitas tinggi. Kemudian ada profesional muda, orang-orang yang mencari tempat untuk bekerja atau bersosialisasi sambil menikmati kopi. Lalu ada keluarga, pelanggan yang membawa anak-anak untuk menikmati minum dan makan di kopi Starbucks. Kemudian yang terakhir ada penggemar gaya hidup sehat. Konsumen yang mencari pilihan minuman sehat seperti herbal dan juga kopi. Lalu kemudian ada posisi nilai. Yang pertama ada kualitas produk. Menyediakan kopi berkualitas tinggi dan berbagai pilihan minuman. Kemudian ada pengalaman pelanggan, yaitu menciptakan suasana yang nyaman dan ramah di setiap lokasinya. Lalu kemudian ada inovasi menu, menawarkan menu musiman dan produk baru secara berkala. Lalu ada keberlanjutan, komitmen terhadap praktik pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan bahan-bahan yang etis. Lalu ada saluran. Yang pertama ada toko fisik, jaringan gerai Starbucks di seluruh dunia. Lalu kemudian aplikasi mobile, aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk memesan dan membayar secara online. Lalu kemudian ada e-commerce, penjualan produk kopi dan merchandise melalui website resmi dari Starbucks. Lalu ada juga kemitraan, di mana Starbucks bekerja sama dengan pengecer untuk menjual produk Starbucks di luar gerai. Kemudian ada hubungan pelanggan, pelayanan pelanggan yang baik, pelayanan yang ramah dan responsif di setiap gerainya. Lalu ada program loyalitas. Starbucks Rewards, program yang memberikan poin untuk setiap pembelian yang dapat ditukar dengan produk gratis. Lalu kemudian ada interaksi di media sosial, yaitu membangun komunitas melalui platform media sosial dan kampanye interaktif. Lalu ada sumber pendapatan, di mana penjualan minuman dan makanan. Pendapatan utama berasal dari penjualan kopi, teh, makanan ringan, dan makanan lainnya. Lalu ada produk retail, penjualan biji kopi, peralatan kopi, dan merchandise. Dan yang terakhir, program loyalitas, pendapatan dari pelanggan yang terdaftar dalam program loyalitas. Kemudian ada sumber daya utama. Yang pertama ada merek yang kuat. Starbucks ini memiliki merek yang dikenal secara global dan tentunya tidak asing bagi orang-orang yang sering menikmati kopi. Kemudian yang kedua ada kualitas bahan baku. Sumber biji kopi berkualitas tinggi dari berbagai negara. Yang ketiga ada tim barista terlatih. Karyawan yang terlatih untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dan yang keempat, ada infrastruktur gerai. Jaringan gerai yang luas dan strategis yang dimana bisa dinikmati oleh berbagai macam kalangan orang. Lalu kemudian ada kemitraan kunci. Yang pertama, ada petani kopi. Bekerja sama dengan petani untuk memastikan pasokan biji kopi berkualitas tinggi. Lalu kemudian ada pemasok bahan baku. Kemitraan dengan pemasok untuk bahan makanan dan minuman lainnya. Lalu ada organisasi lingkungan. Kolaborasi dengan organisasi.
untuk mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian ada pengecer, kerjasama dengan supermarket dan toko untuk menjual produk Starbucks. Kemudian aktivitas utamanya dari Starbucks yang pertama ada pengembangan produk, di mana riset dan pengembangan untuk menciptakan menu baru dan inovatif. Lalu yang kedua ada pemasar dan iklan, kampanye pemasaran yang menarik untuk meningkatkan kesadaran merek. Lalu ada pelatihan karyawan, pelatihan berkelanjutan untuk barista dan staf untuk menjaga standar layanan. Lalu ada manajemen rantai pasokan, pengelola rantai pasokan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan dari kopi Starbucks. Lalu ada struktur biaya. Yang pertama ada biaya produksi, biaya untuk pengadaan biji kopi dan bahan baku lainnya. Yang kedua ada biaya operasional, biaya untuk menjalankan gerai, termasuk sewa, utilitas, dan gaji karyawan. Lalu ada biaya pemasaran, investasi dalam kampanye pemasaran dan promosi, dan biaya R&D, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan produk yang baru. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Analisis bisnis model Kanvas untuk Starbucks ini menunjukkan bagaimana perusahaan ini berhasil menciptakan nilai melalui pengalaman pelanggan yang unik, produk berkualitas tinggi, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Dengan fokus pada inovasi dan hubungan pelanggan yang kuat, Starbucks terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri kopi global. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.